Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mengisi waktu kita untuk hal-hal yang diridhai, hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Harapan kita kepada Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Allahu Rabbuna, supaya apa yang kita usahakan ini, semoga apa yang kita usahakan ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan pembahasan al-asma dengan beberapa pasal yang ada padanya, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan al-af'al, yaitu pembahasan tentang kata kerja. Tolong dibuka saudaraku, saudariku seiman, di halaman yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-af'al, tentang apa? Fi'il atau kata kerja, yaitu di sana dijelaskan di halaman yang ke-38 dan seterusnya, bab yang ketiga dari kitab kita Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Di bab yang ketiga dari buku kita ini, di sana disebutkan judulnya yaitu al-fi'lu min haitsu qawaidus sharaf. Isi dari bab yang ketiga ini adalah fi'il atau kata kerja ditinjau dari kaidah-kaidah ilmu sharaf. Dan di sini disebutkan oleh penyusun ada beberapa pasal, dan insyaallah pasal demi pasalnya akan kita bahas, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami pelajaran ini dengan baik dan benar. Di bab yang ketiga kita akan membahas al-faslul awal. Kita akan membahas apa? Pasal yang pertama. Di mana pasal yang pertama dari bab yang ketiga ini berjudul al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi, yang artinya adalah kata kerja ditinjau dari susunan huruf akhirnya, bangunan huruf akhirnya. Hal ini juga pernah kita pelajari di dalam pembahasan apa? Isim. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya
ya, kita juga telah membahas apa? Al-ismu bin nadhari ila apa? Bunyatihi. Isim ditinjau dari apa? Bangunan atau susunan bentuk apa? Huruf akhirnya. Di mana di dalam pembahasan isim, saudaraku dan saudariku, isim ditinjau dari apa? Bangunan akhirnya. Di sana ada 4 apa? Pembahasan. Ya. Ada isim maksur, ada isim manqus, ada isim mamdud, dan ada isim apa? Sahih. Nah, fi'il, ya, kata kerja ketika dilihat dari bangunan huruf akhirnya, dari bentuk huruf akhirnya, maka ya disebutkan ya di sini ada 2. Ya, ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah fi'il sahih, dan yang kedua adalah fi'il apa? Mu'tal. Ya, fi'il apa? Sahih, dan yang kedua adalah apa? Fi'il mu'tal. Jadi pada bab yang ketiga, na'am, al-babus tsalits, na'am, ya, bab yang ketiga dari buku kita ini, ya, ada beberapa pasal. Ya, ada beberapa pasal, dan isi dari bab yang ketiga itu adalah fi'il ditinjau dari apa? Ya, kaidah-kaidah ilmu sharaf. Ya, al-fi'lu min haitsu qawaidus sharfi. Ya, fi'il kata kerja ditinjau, dilihat dari apa? Kaidah-kaidah apa? Ilmu sharaf. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Prosesnya pembentukan apa? Kata. Nah, di dalam bab yang ketiga ini ya ada beberapa pasal, dan al-faslu, na'am, al-awwal, ya, pasal yang pertama yaitu apa? Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Ya, fi'il ditinjau dari apa? Ya, bunyahnya. Ya, bangunan, bentuk huruf terakhirnya. Ya, al-fi'lu, na'am, bin nadhari ila bunyatihi. Ya, yaitu apa? Pada bentuk bangunan huruf terakhirnya. Fi'il ditinjau dari apa? Bentuk huruf akhirnya. Ya, sekali lagi di sana ada 2. Ya, ada berapa saudaraku? Saudariku? Ada 2. Yang pertama adalah ya fi'lun sahihun, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Na'am, fi'lun mu'tallun. Ya. Ada fi'il sahih dan ada fi'il apa? Mu'tal. Apa itu fi'il sahih? Yaitu ya kata kerja. Ya, fi'il artinya apa? Saudaraku dan saudariku, kata kerja yang masing-masing hurufnya, huruf asalnya ini, huruf aslinya ini terbebas dari apa? Huruf illah. Terbebas dari huruf apa? Illah, huruf penyakit. Ya, baik pada huruf yang pertamanya disebut dengan fa fi'il, baik pada huruf yang keduanya disebut ainul fi'il, baik pada huruf yang terakhirnya yaitu lam fi'il, terbebas dari apa? Huruf illah. Apa saja itu huruf illat? Apa saja itu huruf penyakit? Dijelaskan, yaitu di sana ada alif, ya, dan wawu. Ya, ini disebut dengan apa? Harful illah. Ya, huruf apa? Illah. Jadi fi'il sahih adalah fi'il yang huruf asalnya, huruf aslinya terbebas dari apa? Huruf-huruf apa? Illat. Huruf-huruf penyakit. Apa saja huruf penyakit itu? Ayu, yaitu alif, ya, dan apa? Dan wawu. Seperti contoh misalnya fi'il sahih, di sana ada kata alima. Naam, alima. Ya. Di sana ada kata misalnya apa? Darasa. Naam, darasa. Di sana ada kata misalnya sami'a. Naam, sami'a.
Oke. Alima ini fiil. Ini kata kerja, bukan isim, bukan pula huruf. Karena dia memiliki arti apa? Alima telah apa? Mengetahui, mengilmui. Darasa ini juga fiil. Kata kerja, bukan isim, kata benda, bukan pula huruf, kata tugas atau kata depan. Karena dia memiliki arti darasa telah belajar. Sami'a juga sama. Ya. Kata ketiga ini adalah fiil. Kata kerja karena memiliki arti apa? Telah mendengarkan. Nah, perhatikan saudaraku dan saudariku, alima, darasa dan sami'a ini adalah ya fiil ya dengan apa? Huruf asal. Tidak ada tambahan. Ya, tidak ada apa? Imbuhan. Dia adalah kata asal. Alima, darasa, sami'a. Dan tiga fiil ini, tiga kata ini, saudaraku dan saudariku, ya, masing-masing hurufnya terbebas dari apa? Huruf illat. Tidak kita dapati pada alima huruf alif, ya, dan wawu. Darasa tidak kita dapati padanya huruf alif, ya, wawu. Begitu pula sami'ah. Maka tiga fiil ini, ya, saudaraku dan saudariku, ketika kita tinjau, kita lihat dari apa? Sisi bunyahnya, bentuk susunan bangunan apa? Hurufnya, dia terbebas dari huruf illah. Dia apa? Jauh dari huruf illah. Maka dia dikatakan apa? Fi'il sahih. Apa? Fi'il sahih. Fi'il yang sehat. Ya, fi'il yang apa? Yang sehat, yang terbebas dari segala jenis pengaruh apa? Huruf-huruf yang bisa apa? Ya, menjadikan dia sakit. Yaitu apa? Ayu. Ya, apa? Ayu, huruf illah. Lawan dari fi'il sahih adalah apa? Fi'il mu'tal. Apa? Fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Yaitu kata kerja ya yang huruf asalnya, huruf asal pada kata kerja tersebut telah tercemari, telah tercampur, ada padanya apa? Huruf illat. Huruf apa? Huruf illat. Seperti misalnya kata wa na'am, ada. Apa? Wa ada. Yang artinya adalah telah berjanji. Ini fi'il. Ini kata kerja. Tapi wa'ada tidak sama dengan alima, darasa, sami'a. Dari sisi apanya? Dari sisi bunyahnya. Bentuk hurufnya. Kalau alima, darasa, sami'a sehat, terbebas dari huruf illat. Beda dengan wa'ada. Wa'ada kita dapati di sini ada salah satu dari huruf penyakit. Ada salah satu dari huruf illah, yaitu huruf apa? Wawu. Begitu pula misalnya kata qoma. Naam, qoma. Ini juga fi'il, artinya telah berdiri. Apa? Qoma, artinya telah berdiri. Padanya terdapat apa? Huruf penyakit. Maka dia tidak dikatakan fi'il sahih, tapi dikatakan fi'il apa? Mu'tal. Apa artinya mu'tal? Fi'il yang pada huruf asalnya terdapat apa? Huruf penyakit. Apa itu? Alif. Begitu pula di sana ada misalnya kata ya kata sara. Naam ya. Sara. Naam. Sara yasri. Sara. Ya. Di sini adalah apa? Fi'il. Mengapa kita katakan dia fi'il? Karena dia memiliki makna kata kerja. Dia tidak boleh kita katakan fi'il sahih. Mengapa? Karena pada asal fi'il tersebut kita dapati apa? Huruf illah, huruf penyakit. Yaitu apa? Ya, di sini ada huruf ya. Naam. Ya, ada huruf ya. Sara yasri. Ya. Maka wa'ada, qoma, sara, ketiga-tiganya dikatakan apa? Fi'il mu'tal. Ya,
fiil kata kerja yang pada huruf asalnya telah terkontaminasi oleh huruf apa? Illat. Di sana ya fiil sahih ya saudaraku dan saudariku ya dibagi dengan beberapa istilah. Tolong dibuka di halaman yang ke-38. Di sana ada fiil sahih mahmuz. Di sana ada fiil sahih mudha'af. Di sana ada fiil sahih salim. Nah, ini tolong dikenali bahwa fiil sahih ini masih dibagi lagi, masih dipecah lagi menjadi apa? 3 bagian. Yaitu fiilnya sahih yang padanya terdapat huruf hamzah. Bukan huruf alif loh ya. Tolong dibedakan dari sini bahwa tidak sama antara huruf alif dengan huruf hamzah. Alif keberadaannya selalu apa? Mati. Sedangkan hamzah keberadaannya selalu apa? Hidup. Ya. Jadi fiil sahih ya, pembagian yang pertama di sana ada fiil apa? Mahmuz. Apa artinya mahmuz? Yaitu fiil yang huruf asalnya itu terdapat huruf apa? Hamzah. Terdapat huruf apa? Hamzah. Ya, bukan huruf alif loh ya, tapi huruf apa? Hamzah. Seperti contoh misalnya, tolong diperhatikan baik-baik. Kata na'am ya, akhadha. Na'am ya, akhadha. Artinya telah mengambil. Artinya bisa diartikan telah apa? Menghukum ataupun menyiksa. Nah, akhadha di sini adalah apa? Ya, fiil dan huruf apa? Asalnya terdapat huruf apa? Hamzah. Maka dia dikatakan apa? Fiil sahih mahmuz. Mahmuz, yaitu apa? Yang terdapat padanya huruf apa? Hamzah. Nah, huruf hamzah, saudaraku dan saudariku, pada fiil tersebut bisa ada di fa fiilnya, huruf yang pertama seperti akhadha, ada pula pada ain fiilnya, yaitu huruf yang keduanya, seperti contoh misalnya na'am fiil sa'ala. Sa'ala di sini kita dapati huruf apa? Hamzah. Di mana huruf hamzahnya? Di ain fiilnya, di huruf yang keduanya. Dan perlu diingat, sahih mahmuz, huruf hamzahnya juga ada pada apa? Ya, lam fiilnya, yaitu apa? Huruf yang terakhir. Seperti misalnya kata na'am qara'a. Apa? Qara'a. Nah, di sini kita dapati ya, huruf hamzahnya ada pada lam fiilnya. Nah, ketiga fiil ini akhadha, sa'ala, qara'a, tiga-tiganya sama dengan apa? Alima, darasa, sami'a, yaitu fiil yang apa? Sahih. Tapi ingat, akhadha, sa'ala, qara'a adalah sahih mahmuz. Apa? Mahmuz, yang ada padanya huruf apa? Hamzah. Baik pada fa fiilnya, baik pada ain fiilnya, ataupun ada pada apa? Lam fiilnya. Baik di bagian yang pertamanya, keduanya, ataupun ketiganya. Kemudian yang kedua, fiil sahih ya, ada pula dibagi dengan istilah apa? Ya, sahih mudha'af. Ya, bisa dilihat di halaman 38, yaitu apa? Fiil sahih apa? Mudha'af. Apa artinya? Yaitu fiil yang huruf asalnya itu terbebas dari huruf illat, tapi ingat, mudha'af. Ain dan lam fiilnya itu apa? Ya, hurufnya sama. Contoh misalnya ya, saudaraku dan saudariku, untuk apa? Fiil mudha'af. Untuk fiil apa? Mudha'af. Di sana ya, huruf ain dan lam fiilnya itu apa? Hurufnya sama. Seperti kata na'am ya. Manana.
seperti kata na'am hajaja. Na'am seperti kata madada. Ya kan? Jadi manana hajaja madada ini huruf yang keduanya dan huruf yang ketiganya ain fiilnya dan lam fiilnya hurufnya sama. Sehingga apa? Mudha'af. Ya kan? Dia digantikan ya salah satu dari huruf yang sama itu dengan apa? Tasydid. Maka jadilah, perhatikan, na'am ya, manna. Asalnya apa? Manana. Jadi mudha'af. Ya, dia huruf yang sama ini digantikan dengan apa? Tasydid. Begitu pula dengan apa? Hajaja. Maka dia berubah menjadi apa? Na'am. Hajja. Perhatikan, huruf yang sama yang kedua digantikan dengan apa? Tasydid. Hajja. Begitu pula dengan madada. Maka berubah menjadi apa? Na'am. Madda. Ya. Begitu pula di sana ada misalnya faroro. Berubah menjadi apa? Na'am. Farro. Di situ ada apa? Tasydid. Perhatikan baik-baik. Manna, hajja, madda, dan farra. Na'am. Ini ketiga-tiganya adalah apa? Fi'il yang sahih. Fi'il yang apa? Yang sehat. Terbebas dari huruf apa? Huruf illat. Ya. Bisa kita lihat asalnya. Manana, tidak ada huruf alif, tidak ada huruf wawu, tidak ada huruf ya. Hajaja, asal dari hajja, tidak ada salah satu dari huruf illat. Madada, tidak ada salah satu dari huruf illat, huruf penyakit. Faroro, asal dari farro, tidak ada huruf illat. Ya, maka dia dimudha'afkan dengan apa tadi? Keberadaan tasydid untuk menggantikan apa? Huruf yang sama yang dihilangkan. Jadi manna, hajja, madda, farra dan fiil-fiil yang semacam apa? 4 fiil itu masih masuk dalam bab apa? Fiil sahih. Tapi dia dikatakan apa? Sahih mudha'af. Apa? Sahih mudha'af. Kemudian yang terakhir, ya, pembagian dari fiil sahih adalah apa? Ya, fiil sahih salim. Di halaman 30, na'am 9. Ya, yaitu apa? Sahih salim. Apa maksudnya fiil sahih salim, saudaraku dan saudariku? Yaitu fiil yang terbebas dari apa? Huruf illat dan dia juga tidak ada huruf hamzahnya, tidak pula ada apa? Tasydidnya. Seperti apa tadi? Alima, darasa, sami'a, ya kan? Kataba. Nah, perhatikan baik-baik. Alima, ya, padanya tidak ada huruf illat. Padanya pula tidak ada huruf hamzah, sehingga tidak boleh dikatakan apa? Sahih mahmuz. Padanya juga tidak ada apa? Tasydid, sehingga tidak boleh dikatakan apa? Sahih mudha'af. Maka alima dikatakan sahih apa? Salim. Sahih apa? Salim. Ini ya bentuk pembagian fiil sahih yang terakhir. Begitu pula darasa. Begitu pula sami'a, kataba, ya kan? Fahima, kharaja, dakhala, ya kan? Naqala. Nah, semua itu adalah fiil-fiil yang terbebas dari huruf penyakit. Dia tidak ada padanya hamzah, sehingga nggak boleh dikatakan sahih mahmuz. Tidak pula ada tasydidnya, ya. Ain dan lam fiilnya hurufnya sama, sehingga tidak boleh dikatakan fiil mudha'af. Alima, darasa, sami'a, kataba dan yang semisalnya adalah sahih salim. Apa? Fiil sahih salim. Yaitu yang bukan apa? Mahmuz, bukan pula apa? Fiil mudha'af. Kemudian yang terakhir, ya, pembagian dari apa? Fiil ditinjau dari apa? Bunyahnya. Ya, fiil ditinjau dari apa? Bangunan, bentuk huruf terakhirnya. Yang kedua adalah mu'tal. Tadi sudah kita singgung. Apa itu mu'tal? Fiil yang terkontaminasi dengan huruf illat.
Nah, di sini fi'il mu'tal oleh penyusun ya dibagi menjadi apa? 5 pembagian. Nah, ada 5 di sini. Ya, ada 5. Ya, yang pertama, saudaraku dan saudariku, ya, yang harus kita kenali, kalau tadi sahih dibagi menjadi berapa? Ada 3 ya tadi. Ada mahmuz, ada mudha'af, dan ada apa? Salim. Naam ya. Ada yang huruf hamzah pada ain, fa, lam, ada yang mudha'af yaitu apa? Ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama sehingga digantikan dengan tasdid, dan ada yang salim, bukan mahmuz, bukan pula mudha'af. Nah, sedangkan untuk yang mu'tal di sini dibagi menjadi 5. Ya, ada berapa? Ada 5 saudaraku dan saudariku. Naam ya, ada 5. Apa yang pertama? Perhatikan, yaitu mu'tal mithal. Nah, mithalun. Kemudian apa? Mu'tal ajwafun. Naam. Kemudian mu'tal apa? Naqisun. Apa? Naqisun. Kemudian apa? Lafifun. Naam. Lafifun. Di sana ada lafif apa? Naam, mafruq. Gitu ya. Mafruqun, dan di sana ada naam lafifun, naam makrunun. Ya, makrunun. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, fi'il yang terkontaminasi dengan apa? Huruf illat. Huruf illatnya baik alif, wawu ataupun ya bisa terletak pada apa? Fa fi'ilnya. Huruf yang pertamanya. Sehingga fi'il tersebut dikatakan mu'tal mithal. Yaitu penyakitnya itu ada pada apa? Fa fi'ilnya. Jadi kita di dalam ilmu shorof mengenal istilah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Huruf pertama, huruf kedua, dan huruf yang ketiga. Karena asalnya fi'il dalam bahasa Arab itu apa? 3 huruf. Ya, asal bentuk dari apa? Kata kerja itu ada berapa? 3 huruf. Nah, 3 huruf itu diistilahkan huruf yang pertama dengan istilah apa? Fa fi'il. Huruf yang kedua diistilahkan dengan apa? Ain fi'il. Huruf yang terakhir, yang ketiga diistilahkan dengan apa? Lam fi'il. Nah, jadi bila huruf illatnya itu ada pada fa fi'ilnya, huruf yang pertama, maka dia dikatakan mu'tal mithal. Apa? Mu'tal mithal. Seperti contoh, ya, wadha'a. Ya, kemudian apa? Ya, wa'ada. Nah, perhatikan, ya. Jadi di sana ada kata wadha'a. Nah, kemudian apa? Wa'ada. Perhatikan di sini kita dapati apa? Huruf ilat wawu. Ya, huruf ilat apa? Wawu. Atau misalnya apa? Ya Isa. Ya kan? Ya Isa. Kita dapati di sana ada huruf ilat apa? Ya. Sehingga misal itu sendiri, fi'il yang penyakitnya ada pada fa fi'ilnya itu sendiri dipecah lagi dengan istilah apa? Misal wawi dan misal ya'i. Misal wawi yaitu penyakitnya berupa huruf wawu, seperti kata wadha'a, seperti kata wa'ada dan yang semisalnya. Sedangkan misal ya'i seperti kata apa? Ya Isa, ya Sara. Naam, huruf illatnya berupa huruf ya, sehingga dia dikatakan apa? Misal ya'i. Apa tadi? Ya Isa, ya Sara, dan seterusnya. Ya, itu misal. Mu'tal misal. Sedangkan mu'tal ajwaf, ya, saudaraku dan saudariku, yaitu fi'il yang padanya terdapat apa? Huruf illat di ain fi'ilnya. Di mana? Di ain fi'ilnya, di huruf yang keduanya. Ya. Jadi huruf illatnya itu ada pada apa? Ain fi'ilnya, huruf yang keduanya.
Kalau tadi ya misal di fa fiilnya huruf yang pertama. Perhatikan contohnya. Di sana ada ya ajwaf. Penyakitnya ada di tengah. Ya, ada di ain fiil. Kemudian apa? Ba'a. Kemudian apa? Qoma. Kemudian apa? Soma. Jadi masing-masing fiil yang disebutkan tadi apa? Contohnya ya, soma. Kemudian apa? Qoma. Naam. Kemudian apa? Qala. Dan seterusnya ada dan seterusnya. Ini penyakitnya ada di tengah. Iya kan? Penyakitnya ada di mana? Ada di tengah. Maka diistilahkan dengan mu'tal ajwaf. Ajwaf itu artinya apa? Tengah, dalam. Yaitu ain fiilnya, bukan di fa, bukan pula di lam. Maka soma, qoma dan qala ini kita katakan apa? Bisa ajwaf ya'i, bisa pula ajwaf apa? Wawi. Dari mana kita bisa mengatakan oh, fiil yang huruf keduanya itu alif itu ajwaf wawi atau ya'i? Dari mana? Yaitu melihat kamus. Bentuknya fiil mudhoreknya itu apa? Contoh, soma, yasumu, yasumu. Setelah huruf shad di sana ada huruf wawu, yasumu. Berarti dia apa? Ajwaf wawi. Qoma, yaqumu. Setelah huruf qaf ada huruf wawu. Berarti dia apa? Ajwaf wawi. Qala, yaqulu. Setelah huruf qaf di sana ada huruf wawu. Berarti dia ajwaf apa? Wawi. Tapi di sana juga ada apa? Ajwaf ya'i. Yaitu fiil yang ain fiilnya itu berupa huruf illat dan huruf ilatnya itu huruf apa? Ya. Contoh misalnya kata apa? Ba'a. Ya kan? Kata apa? Ba'a. Kita bisa lihat fiil mudhoreknya. Kata sesudah ba'a di dalam kamus, ba'a yabu'u atau ba'a yabi'u? Ba'a yabi'u. Setelah huruf ba, di situ huruf ya. Jadi ba'a yabi'u, bukan yabu'u. Maka yabi'u ya, karena sesudah huruf ba itu adalah huruf ya, maka dia dikatakan apa? Naam, ajwaf ya'i. Penyakitnya ada pada ain fiilnya, bentuknya huruf apa? Huruf ya. Begitu pula apa? Fiil-fiil yang lainnya. Ya. Begitu pula mu'tal yang berikutnya adalah apa? Mu'tal naqis. Mu'tal apa? Naqis. Apa itu naqis? Yaitu fiil yang pada lam fiilnya. Ingat, yang pada lam fiilnya huruf terakhirnya berupa huruf illat, berupa huruf penyakit. Jadi kalau di fa fiilnya disebut apa? Mu'tal mithal. Di ain fiilnya disebut mu'tal ajwaf. Di lam fiilnya disebut mu'tal naqis. Perhatikan contohnya. Di sana ada da'a. Ada apa di sana? Naam, ya. Da'a. Ada pula di sana ada kata na'am. Baka. Da'a dan baka, perhatikan, ya. Di sini huruf yang terakhirnya adalah huruf illat, huruf penyakit. Sama dengan misal, sama dengan ajwaf. Naqis juga terbagi menjadi apa? Dua penyebutan. Ada naqis wawi, ada naqis apa? Ya'i. Yaitu apa? Huruf yang ada di lam fiilnya itu bisa berupa huruf wawu, bisa berupa huruf apa? Ya. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Yaitu pada fiil mudhoreknya. Dengan melihat ke kamus. Jadi setelah da'a apa? Yad'u. Perhatikan. Yad'u. Setelah huruf ain huruf apa? Huruf wawu. Berarti da'a dikatakan naqis wawi. Baka. Nah,
Kita katakan dia nakis ya'i karena apa? Fi'il mudhari'nya di dalam kamus setelah baka di sana tertulis baka yabki. Setelah huruf kaf ada huruf apa di situ? Yabki. Ada huruf ya, sehingga dia dikatakan nakis apa? Ya'i. Ya, ini untuk ya misal ajwaf nakis yang sering kita istilahkan dengan apa? Penyakit di kepalanya, penyakit di badannya, dan penyakit di kakinya. Penyakit di kepalanya disebut mu'tal misal. Penyakit di badannya disebut dengan mu'tal ajwaf. Penyakit di kakinya disebut dengan apa? Mu'tal naqis. Insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan di pembahasan sesudahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan ini dan menjadikan ya apa yang kita usahakan ini ya menjadi amal saleh, amal yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin dan kelak diganjar dengan surganya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.